Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali lagi dengan Kak Esther di sini. Kak Esther merasa bahagia sekali hari ini. Karena apa, ada yang tahu? Iya benar, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak Esther mengucapkan selamat Paskah ya. Selamat Paskah bersama keluarga tercinta. Dimanapun adik-adik berada di rumah masing-masing, Kak Esther yakin dan percaya kalian juga sama semangatnya, sama senangnya seperti Kak Esther di sini. Oke adik-adik, sekarang kita akan melakukan ibadah online lagi ya. Ibadah sekolah minggu kita dari rumah saja, dari jarak jauh. Kak Esther harap kalian bisa mengikuti ibadah ini melalui video yang sudah Kak Esther persiapkan bersama kakak-kakak yang lainnya. Namun sebelum kita ibadah, ada hal-hal yang perlu adik-adik persiapkan terlebih dahulu. Apa saja? Disimak ya sayang ya. Kak Esther tunggu. Nah, sudah disiapkan semua kan? Kak Esther yakin adik-adik sudah siap, karena tiap mingguan seperti itu ya adik-adik ya. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kak Esther ajak supaya adik-adik mempersiapkan dirinya, mempersiapkan waktu dan ruangnya untuk menyembah Tuhan. Sebagai lagu pembuka, Kak Esther minta adik-adik menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tahu kan lagunya? Ayo semuanya kita menyanyi ya. Karena ini pakai gaya, kita berdiri aja. Kita pakai gaya. Kita mulai ya sayang ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah gitu dong, semangat anak-anak Tuhan, luar biasa. Tanda cintanya Tuhan ya, dengan mati di kayu salib. Tanda cintanya Tuhan dengan adanya lubang di tangan, di kaki. Itu sebagai tanda cinta Tuhan sama kita semua adik-adik. Oke, karena hari ini adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus, kita menyanyikan sebuah lagu lagi. Ku menang, ku menang. Semangat ya nyanyinya ya, karena ini lagunya lagu yang semangat. Sebagai tanda sukacita kita terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya, Dia bangkit. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Haleluya,
Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita mau berdoa. Oke adik-adik, sekarang siapkan dirinya, kita mau berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik yang sudah diajarin oleh guru-guru sekolah minggu? Pasti masih ingat dong. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kak Esther akan pimpin kita di dalam doa. Kalau bisa adik-adik ikutin dari rumah ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena semalam Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Pagi hari ini, kami bangun dengan kuat dan sehat hanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah sekolah minggu jarak jauh. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ya, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam Yesus kami berdoa. Anak-anak Tuhan katakan amin. Pintar semuanya berdoa. Terima kasih ya sayang ya, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi yang akan dipandu oleh Kak Windy. Kak Windy, mana dia Kak Windy? Shalom adik-adikku yang kelas PAUD, kecil, tengah, besar, dan kakak SPR. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih dong. Mana suaranya? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, sekarang kita angkat satu pujian lagi ya. Tetapi kita mengangkat pujian ini dengan sepenuh hati. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Berikut lagunya. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik, biar lebih semangat lagi, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ada yang tahu nggak lagunya seperti ini? Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Pasti adik-adik sudah pada tahu kan? Oke, langsung saja kita angkat pujian ini bersama-sama. Berikut lagunya. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kak Cecil mau kasih tahu dulu nih caranya. Yang pertama, adik-adik siapkan amplop. Yang kedua, adik-adik tulis hari dan tanggal di bagian depan amplop.
Sudah ngerti semua kan? Nah, uang yang kita simpan dalam amplop tadi, kita simpan baik-baik dulu ya, karena sebelum kita mau mengumpulkan persembahan, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Pasti sudah tahu kan sikap doa yang benar seperti apa? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tidak ada yang ngomong ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong Kau berkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita yang diiringi dengan lagu Bawa Persembahanmu. Sudah pasti tahu semua kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan pengumuman dari Kak Esther sebelum pisah kelas. Silakan Kak Esther. Terima kasih Kak Cecil. Oke, untuk pengumuman kita masih sama seperti minggu-minggu yang sudah-sudah ya sayang ya. Kita tetap melaksanakan ibadah sekolah minggu dari jarak jauh. Ibadah kalian akan dipandu melalui video-video yang kakak kirimkan melalui channel YouTube kita, channel YouTube SPA Jemaat GKI Bukit Tunggal. Kak Esther harap kalian subscribe supaya bisa mengikuti update video yang akan diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Jadi guru-guru sekolah minggu setiap minggu selalu melakukan persiapan seperti biasa. Cuma untuk saat ini ibadah kita memang masih jarak jauh melalui video di channel YouTube. Oke adik-adik, Kak Esther harap walaupun kita ibadahnya masih jarak jauh, adik-adik jangan lupa ya dengan beribadah setiap hari Minggu. Jangan lupa selalu berdoa, jangan lupa selalu mengucap syukur. Karena justru di kondisi seperti inilah kita diuji, kita harus semakin tekun, kita harus semakin berpengharapan, kita harus semakin menyatukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik ya, sekarang kita akan pisah kelas seperti biasa.
kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar juga kakak-kakak remaja yang akan dipandu oleh kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Dadah! Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Nah, sebelum kita mendengar sebagian dari firman kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Esther, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, dan sekarang kiranya kami mau mendengar cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar nanti Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Cia nggak sendiri, Kak Cia punya teman, namanya Jungkook sama Cungkring. Kalau gitu kita panggil dulu ya, Jungkook. Hoi, apa kabar? Nah, sekarang kita panggil Cungkring nih, Cungkring. Hai semuanya. Nah, sekarang Kak Cia ditemani oleh dua teman kakak, dan dia nanti akan bertanya sama adik-adik dan sama si Cungkring juga. Nah, minggu yang lalu kita kan dengar cerita bagaimana Tuhan Yesus melayani murid-muridnya dan membasuh kaki mereka. Cungkring, kamu tahu nggak pada jam berapa itu dilaksanakan? Tahu dong, itu kan pada sore hari. Ya, betul. Lalu, di mana Tuhan Yesus bersama dengan muridnya? Di rumah seorang teman di Yerusalem. Betul. Mengapa mereka berkumpul bersama dalam kamar itu? Adik-adik, ada yang tahu nggak? Cungkring, kamu tahu nggak? Tahu dong, mereka mau merayakan pesta Paskah. Nah, aku punya cerita nih buat kamu. Kamu bisa tutup mata dan membayangkannya. Oke. Sesudah Tuhan Yesus bersama muridnya, setelah ia makan dan sudah berdoa, lalu ia keluar dari rumah itu. Tidak begitu gelap di luar, walau sudah malam hari. Karena ada bulan purnama yang bersinar supaya mereka dapat melihat jalan. Mereka melewati pintu gerbang timur dan turun, kemudian masuk suatu lembah yang bernama Kidron. Sesudah melewati lembah itu, terdapat kebun pohon zaitun yang indah. Tuhan Yesus sangat senang dalam kebun itu karena sepi dan sudah sering dia dengan muridnya pergi ke sana untuk berdoa. Nah, sekarang kamu bisa buka mata. Oke. Cerita hari ini dimulai dari kebun itu. Kita akan mendengar apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Injilnya. Mungkin ada hal yang kamu belum pernah dengar yang tidak ada di sini. Tetapi dengarlah baik-baik karena Yohanes menulis hal yang penting untuk kita kenal. Dia adalah murid yang paling dekat kepada Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Kamu mau dengar gak cerita yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Esther? Mau dong, mau. Oke, kalau itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Oke, kelas besar apa kabar? Shalom semuanya. Oke, seperti biasa ya, Kak Esther akan bercerita minggu ini temanya tentang Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Kalian bisa buka Alkitab kalian dari Injil Yohanes. Injil Yohanes ya sayang. Injil Yohanes pasal yang ke-18 dan pasal 19. Jadi minggu ini kita ada dua pasal, yaitu pasal 18 dan 19. Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Oke, sama-sama kita akan mendengarkan audio cerita yang akan disampaikan oleh kakak sendiri. Silakan. Apa maksud keramaian itu? Ada suara banyak orang berjalan
ke arah lembah Kidron. Ada yang berbisik-bisik dan berlindung di bawah bayangan pohon, seperti tidak mau didengar atau dilihat. Siapakah mereka? Sebagian besar kelihatannya seperti tentara. Mereka memegang bermacam-macam senjata dan obor yang belum dinyalakan. Tetapi ada yang berpakaian lebih bagus dan agak bermartabat. Mereka memegang lentera sambil berjalan di belakang tentara. Kita mengenal dia yang memimpin rombongan itu, walaupun kepalanya tertutup dengan penutup kepala. Dialah Yudas Iskariot, salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Pada pintu kebun zaitun, dia berhenti dan menengok ke belakang. Dia berbicara dengan berbisik. Rupanya mereka masih di sana. Mereka merencanakan akan bermalam di tempat ini. Sekarang tentara menyalakan obornya supaya dapat melihat bayangan di antara pepohonan dengan lebih jelas. Semua siap bergerak di bawah pimpinan Yudas Iskariot. Tiba-tiba seorang laki-laki keluar dari antara pohon zaitun menghadapi mereka. Dia bertanya dengan suara jelas, "Siapakah yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret," jawab tentara tersebut. Yudas, si pengkhianat, berdiri di sampingnya. "Akulah dia," jawab Yesus. Setelah ia berkata demikian, tentara mundur satu langkah dan terjatuh ke tanah. Tidak ada sesuatu di tangan Tuhan Yesus, tetapi suaranya penuh kuasa. Dia bertanya lagi, "Kamu mencari siapa?" "Yesus dari Nazaret," jawab mereka sambil berdiri lagi. "Aku telah mengatakan bahwa akulah dia," kata Yesus. "Jikalau aku yang kamu cari, biarlah murid-muridku pergi." Saat itu, tentara melihat 11 murid Tuhan Yesus yang berdiri di belakangnya. Tetapi Petrus tidak mau Tuhan Yesus ditangkap tanpa melawan. Dia menghunus pedangnya dan memutuskan telinga kanan dari seorang hamba imam besar bernama Malkus. "Petrus, jangan berbuat begitu," kata Tuhan Yesus. "Sarungkan pedangmu itu. Aku harus menderita seperti yang dikehendaki Bapa." Nah, adik-adik, tentara-tentara segera mendekati dia. Mereka mengikat Tuhan Yesus dan membawanya kembali ke Yerusalem. Kira-kira apa yang terjadi di sana ya adik-adik? Di halaman istana imam besar. Mereka membawa dia kemana? Bisik Petrus kepada Yohanes. Keduanya lari, tetapi tidak begitu jauh. Sekarang mereka mulai mengikuti tentara-tentara itu dari belakang, menuruni lembah dan naik lagi, kemudian masuk pintu gerbang kota. Tetapi mereka selalu menyembunyikan diri di bawah bayangan pohon. Yesus diantar ke istana imam besar. Yohanes mengenal imam besar, sehingga ia bisa masuk halaman itu dengan berani bersama dengan Yesus. Tetapi Petrus tidak berani ikut dekat dengan Tuhan Yesus. Waktu dia tiba, pintu sudah ditutup. Tetapi Yohanes melihat Petrus berdiri di luar. Dia menyuruh pembantu perempuan yang menjaga pintu itu agar membiarkan Petrus masuk. Wanita itu
memandang Petrus dengan teliti. "Engkaulah salah satu dari murid Yesus, bukan?" Dia bertanya dengan curiga. "Tidak, tidak," jawab Petrus menyangkal. Dia segera menyusuli Yohanes ke tempat perapian yang sedang dinyalakan di tengah halaman karena kedinginan. Ada beberapa hamba dan orang lain dengan pejabat tinggi yang berdiri di sana menghangatkan badannya sambil menunggu apa yang akan terjadi pada Yesus. Imam besar menanyai Yesus. Dia berdiri di hadapan Hanas dengan tangan yang terikat. Hanas adalah imam besar pada tahun yang baru lewat. Tetapi karena dia adalah mertua dari imam besar tahun ini, dia mau melihat Yesus duluan. Dia bertanya tentang muridnya dan pelajarannya. Tuhan Yesus menjawab, katanya, "Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan." Langsung adik-adik, seorang penjaga menampar muka Tuhan Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Tuhan Yesus dengan tenang, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah kesalahannya. Tetapi jikalau kataku benar, mengapakah engkau menampar aku?" Lebih baik saya mengirim dia ke Kayafas, pikir Hanas, dan dia mengirimnya kepada Kayafas. Dalam semua keramaian itu, orang di halaman bawah juga mulai bergerak. Ada seorang yang menghadap Petrus dan bertanya, "Bukankah engkau seorang dari muridnya?" "Bukan," jawab Petrus dengan menyangkali untuk yang kedua kalinya. Tetapi sambil Petrus berbicara, ada seorang anggota keluarga Malkus yang mendekati dia. "Aku pernah melihat engkau di kebun zaitun," katanya. "Tidak mungkin," jawab Petrus. Kemudian dia dengar suara ayam jantan berkokok menyambut hari baru. Petrus berpaling dan keluar. Wanita penjaga pintu membuka pintu dan mengizinkan dia keluar. Adik-adik, dia pergi ke tempat yang sepi dan menangis terseduh-seduh karena begitu menyesal dan sedih atas perbuatannya tadi. Seperti yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa ia akan menyangkali Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok. Yesus di hadapan Pilatus. Sekarang sudah pagi hari. Ini adalah hari istimewa, hari sebelum Paskah. Apa yang harus dibuat dengan Tuhan Yesus? Imam besar dan 70 orang anggota Sanhedrin hanya menginginkan satu hal, yaitu kematian Tuhan Yesus. Tetapi menurut hukum Yahudi, mereka tidak boleh membunuh. Mereka tinggal di satu negara di bawah jajahan Kaisar Romawi. Hanya Gubernur Roma, Pontius Pilatus, yang dapat menjatuhkan hukuman mati atas seseorang. Tetapi para imam orang Yahudi tidak pergi ke istana Pilatus. Menurut adat mereka, dia seorang kafir yang tidak percaya kepada Allah. Menurut tradisi mereka, akan menjadi najis kalau berbuat begitu, dan seorang najis tidak boleh merayakan pesta Paskah. Pilatus harus keluar dan bertanya kepada mereka,
Apakah tuduhan kamu terhadap orang itu? Adililah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang, kata pemimpin-pemimpin Yahudi. Dia harus dihukum mati karena dia berkata bahwa dia seorang raja. Seorang raja? Sekarang perhatian Pilatus tertuju kepada Tuhan Yesus. Di dalam istananya, dia bertanya kepada Tuhan Yesus sendiri, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" "Ya, aku adalah raja," kata Tuhan Yesus. "Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, maka pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, supaya setiap orang yang mengasihi kebenaran mendengarkan suaraku." "Apakah kebenaran itu?" tanya Pilatus sambil mengangkat bahunya. Kemudian dia keluar lagi dan berbicara dengan orang banyak di luar. "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa tiap tahun pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu atau Barabas?" "Salibkan dia!" teriak orang banyak itu. "Salibkan dia dan lepaskan Barabas." Barabas ada di dalam penjara karena dia seorang penyamun. Pilatus sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyuruh prajurit-prajurit memukul Yesus. Mereka membuat mahkota duri dan menaruh di atas kepala Tuhan Yesus. Duri itu melukai dahinya sampai darah mengalir. Begitu penderitaannya, adik-adik. Kemudian mereka memakaikan jubah ungu pada Tuhan Yesus dan mengejek dia. "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka menampar mukanya. Sebentar lagi, Pilatus membawa Yesus keluar lagi supaya orang banyak dapat menontonnya. Dia memakai jubah ungu dan mahkota duri. Kata Pilatus, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Aku mau melepaskan dia." Tetapi para pemimpin orang Yahudi bersama orang Farisi dan semua orang di situ berteriak lebih keras lagi, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Dia pernah berkata bahwa dia adalah anak Allah. Pilatus mulai gemetar. Dia takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka berteriak bahwa Yesus melawan pemerintah Romawi dengan berkata bahwa dia adalah raja. Jikalau ia dibebaskan oleh Pilatus, maka Pilatus dianggap melawan kaisar. Pilatus juga takut kepada Tuhan Yesus yang menyebut dirinya sebagai anak Allah. Apa yang harus dia lakukan? Dia mencoba sekali lagi. Dia menunjuk kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Inilah rajamu, ambillah dia." Tetapi orang banyak itu berteriak lebih keras lagi, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Akhirnya Pilatus mengambil keputusan bahwa lebih baik dia menyenangkan orang Yahudi dan pemerintah Roma daripada Allah dan Yesus yang tidak dia kenal. Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada prajuritnya untuk disalibkan.
disalibkan. Yesus disalibkan. Tuhan Yesus ditarik oleh prajurit-prajurit dari tempat pengadilan di rumah Pilatus, keluar dari kota Yerusalem, karena tidak pernah ada orang disalibkan di dalam kota itu. Yesus harus memikul salib yang dibuat dari kayu yang berat. Akhirnya mereka tiba di satu bukit di pinggir kota bernama Golgota. Tuhan Yesus dibaringkan atas kayu salib, tangan dan kakinya dipaku pada salib itu. Kemudian salib ditanam berdiri dalam satu lubang. Dua orang lain yang adalah pencuri dan perampok juga disalibkan pada sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus. Pilatus menyuruh menyediakan sebuah papan kayu dengan tulisan khusus padanya. Papan tersebut dipaku oleh prajurit di atas salib Yesus. Tulisan itu menjelaskan tentang mengapa Tuhan Yesus disalibkan. Hanya ada satu kalimat yang tertulis dalam 3 bahasa yang dipakai di Palestina. Bahasa Ibrani adalah bahasa orang Yahudi. Bahasa Yunani adalah bahasa orang yang bersekolah tinggi, dan bahasa Latin adalah bahasa orang Roma. Pilatus berbuat begitu supaya semua orang yang lewat di Bukit Golgota dalam perjalanan ke Yerusalem dapat membaca dan mengerti. Yang tertulis pada papan itu adalah Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Waktu imam-imam kepala orang Yahudi membaca kalimat itu, mereka kembali ke Pilatus dengan protes. Jangan tulis Yesus Raja orang Yahudi, tetapi dia berkata bahwa dia adalah Raja orang Yahudi. Tetapi Pilatus menolak protes mereka. Mereka yang memaksa dia untuk melakukan apa yang sesungguhnya dia tidak mau lakukan. Dia tidak akan dibujuk lagi. Katanya, apa yang kutulis tetap tertulis. Dan dia tidak mengganti tulisan tersebut. Adik-adik, prajurit Roma yang menyalibkan Yesus duduk di kaki salibnya dan membagi pakaian Yesus dalam 4 bagian. Itulah hak mereka. Tetapi ada sepotong pakaian yang masih ada. Jubahnya tidak berjahit, tetapi dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Janganlah membaginya dalam beberapa potong, kata mereka. Baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya. Ini kebiasaan pada zaman itu. Dengan melakukan hal itu, mereka menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 22 ayat 19 ratusan tahun sebelumnya. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus terus tergantung pada kayu salib agar dilihat semua orang. Penderitaannya hebat sekali. Walaupun begitu, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Di dekat salib berdiri ibunya bersama beberapa wanita lain yang biasa mengikut Tuhan Yesus. Salah satu dari antara mereka adalah Maria Magdalena. Yohanes juga ada di sana. Hanya 1 murid Tuhan Yesus yang berdiri dekat salibnya dan melihat dia menderita dan meninggal. Waktu Tuhan Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya,
berkatalah dia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian dia berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Yesus mati. Adik-adik, sesudah itu, karena Yesus sudah tahu bahwa segala sesuatu yang Bapaknya di sorga ingin dia lakukan di dunia telah selesai, dia berkata, "Aku haus." Di dekat situ ada sebuah bekas penuh anggur asam. Ada yang mencucukkan bunga karang ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, "Sudah selesai." Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus dikuburkan. Adik-adik, semua hal ini terjadi pada hari Jumat Agung, hari persiapan Paskah. Sebagai persiapan untuk Paskah, mayat 3 orang yang disalibkan itu harus diturunkan dari salibnya. Dekat Golgota ada sebuah kubur kepunyaan Yusuf dari Arimatea. Dalam hatinya dia adalah pengikut Tuhan Yesus, tetapi dia tidak pernah memberitahukan hal itu kepada orang lain karena takut kepada orang Yahudi. Pada sore itu, dia melakukan sesuatu yang berani sekali. Dia pergi ke Pilatus dan meminta tubuh Tuhan Yesus. Pilatus mengizinkan dia, dan dia kembali bersama dengan Nikodemus yang pernah mengunjungi Tuhan Yesus pada malam hari. Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu yang dipakai di Palestina untuk membalsam mayat orang mati. Mereka bersama-sama menurunkan tubuh Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Kemudian mereka membawa tubuh Yesus ke kubur yang baru di Taman Yusuf dan meletakkannya di dalamnya. Akhirnya mereka menutup pintu gua itu dengan menggulingkan sebuah batu yang besar di depannya. Oke adik-adik, itu tadi audio cerita dari Kak Esther tentang cerita minggu ini Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Baik, ini adalah sambungan dari cerita kita yang berdasarkan daripada kisah nyata ya sayang ya. Cerita tentang perbuatan Zinzendorf untuk Yesus. Nah, siapa Zinzendorf ini? Nah, ternyata Zinzendorf ini adik-adik adalah seorang anak laki-laki yang masih muda, namun dia kaya. Nah, dia kaya raya. Namanya Zinzendorf ya. Nah, suatu ketika Zinzendorf ini sedang berjalan-jalan ke museum. Nah, pada saat dia di museum, tiba-tiba dia berhenti di depan sebuah gambar. Gambar itu adalah gambar Tuhan Yesus yang bermahkotakan duri yang tergantung di kayu salib adik-adik. Dia berhenti di gambar tersebut. Di bawah gambar tersebut ada tulisan ya, ada tulisan, "Inilah yang saya buat untuk kamu. Apa yang kamu buat untuk aku?" Membaca tulisan itu adik-adik, Zinzendorfnya langsung terdiam, seolah-olah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara langsung kepada Zinzendorf. Aduh, Zinzendorf langsung mengingat lagi, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosaku, dosa orang banyak. Apa yang harus aku perbuat untuk Yesus? Apa yang harus aku perbuat untuk menyenangkan hatinya? Zinzendorf lama berpikir waktu itu ya adik-adik ya. Dia merasa Tuhan Yesus terlalu baik untuk dia, padahal dia hanyalah manusia berdosa, banyak berkekurangan, tetapi Yesus sangat baik sama dia. Dia hanya memikirkan waktu itu adalah dirinya adik-adik ya. Lalu bagaimana caranya supaya
Jin Jendolf ini bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, memberi keselamatan bagi umat manusia. Lalu Jin Jendolfnya berpikir dan dia bertekad dia akan melakukan sesuatu yang berguna untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada banyak ya adik-adik ya, tapi di sini Kak Esther akan bercerita dua hal yang dia lakukan. Yang pertama adalah Jin Jendolf itu menuliskan begitu banyak puji-pujian adik-adik ya. Begitu banyak menulis lagu tentang Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, beberapa lagu masih dipakai di dalam gereja sampai saat ini adik-adik. Jadi lagu-lagu yang ditulis oleh Jin Jendolf itu masih dipakai di dalam gereja sampai zaman ini. Ya, luar biasa ya adik-adik ya. Dengan lewat puji-pujian, lewat lagu yang dia tulis, dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik juga bisa. Siapa di sini yang punya bakat nulis lagu atau menyanyi, main musik atau bakat talenta apapun itu, semuanya bisa untuk digunakan untuk memujikan dan untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Tidak seperti Jin Jendolf aja, adik-adik juga bisa. Oke. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Jin Jendolf adalah dia mengutus banyak penginjil ke berbagai negara adik-adik. Jadi Bapak Jin Jendolf ini banyak mengutus penginjil ke berbagai negara di seluruh dunia. Bayangkan adik-adik, begitu banyak penginjil yang diutus oleh Bapak Jin Jendolf ini untuk mengabarkan, untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang supaya mereka menjadi percaya dan memperoleh keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik ya. Jadi hanya dengan berawal dari dia jalan-jalan ke museum, melihat gambar Tuhan Yesus di kayu salib, dia bertekad akan melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai bukti terima kasihnya, sebagai bukti tanda cintanya karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosanya dia, untuk menebus dosa umat manusia. Oke, adik-adik juga bisa seperti Jin Jendolf, kakak juga bisa, semuanya juga bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita percaya dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan mengarahkan kita, Tuhan Yesus akan bekerja dalam diri kita untuk kita mengembangkan bakat dan talenta yang ada dalam diri kita. Semuanya itu untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, itu dulu cerita Kak Esther minggu ini. Semoga kalian tetap semangat, semoga kalian tetap ingat beribadah setiap hari Minggu. Jangan sampai lupa sayang. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa ajak mama papanya di dalam rumah untuk beribadah, bersekutu bersama-sama. Ya, karena di mana 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga dan memberkati kita semuanya. Oke sayang ya. Pertanyaannya seperti biasa, setelah cerita Alkitab, Kak Esther akan memberikan kalian pertanyaan, tetapi hanya satu saja sayang. Pertanyaannya adalah, apa makna Paskah menurut kalian? Oke, untuk adik-adik kelas besar, apa makna Paskah bagi kalian? Kalian boleh kasih menurut pengertian kalian itu makna Paskah itu apa. Kalau misalnya kalian mau kasih contoh juga boleh. Oke, silakan dicatat di buku catatan kalian. Jangan lupa, jangan malas, banyak-banyak aja dicatat. Oke, makna Paskah. Oke sayang. Oke adik-adik, seperti biasa ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini. Oke, silakan dicatat yang benar. Terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Kak Esther bacakan ya. Ini ayat hafalan untuk kalian. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Itu adalah ayat hafalan kalian untuk minggu ini. Silakan dicatat di bukunya, dan itu boleh dibaca dan dihayati supaya kita dalam menjalani kehidupan ini selalu berada pada jalan Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham kan penyampaian firman Tuhan tadi? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat dulu satu pujian kita yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan selalu
baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita pulang, kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dan menyertai kami sepanjang hari-hari kami ke depannya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami sempurnakanlah doa ini dan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau pulihkan aku, menuntun langkahku. Kau jadikan